Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Akar Channel, kawan-kawan viewers Akar Channel dimanapun berada. Kawan-kawan semuanya, di konten kali ini saya akan mengundang salah satu aktivis gambut, salah satu aktor yang bergerak di dunia gambut, yang akan memberikan kita informasi seputar gambut, ilmu dan wawasan seputar gambut yang telah dilewati beliau sudah sekitar 1 tahun. Dan kita akan coba menanyakan lebih jelas lagi kepada beliau mengenai seputar gambut yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Riau. Baik, kita sambut dia. Inilah dia Aulia yang akan memberikan kita informasi tersebut, kawan-kawan viewers Akar Channel dimanapun berada. Dan kepada Aulia kita sebut semua ini tekan kali. Astagfirullah. Padahal kan yang mau kita bahas ini yang berair gitu ya. Tanah yang berair, seharusnya kita lebih dingin, lebih sejuk lah, nggak membuat kita tenang kan. Iya bang, kebetulan nih Aulia mau perkenalkan juga nih sekalian di background kan. Akuarium Aulia ini sebenarnya hobi sih, tapi kalau teman-teman mau beli atau mau menjaga ikan juga kabarin aja, ini bisa nih. Semua dijual sih sebenarnya bang. Wow, ini salah satu bentuk ini ya, untuk kecintaan kepada dunia ikan ya. Benar. Ada ikan mas koki, itu ada apa itu, ikan loan. Wah, mantap lah jenis. Bisa belajar nanti sama anak-anak perikanannya. Iya, baik. Terkait mengenai background, luar biasa, menjadi view juga untuk lebih menambah kenyamanan kawan-kawan menonton konten ini ya, menjadi salah satu pendukung lah. Ya, terima kasih kepada Aulia. Gimana kabarnya? Aulia agak kaku nih bang, soalnya udah lama nggak masuk di dalam kamera, udah lama nggak speak up di depan umum, udah kurang lebih 2 tahun lah, jadi agak kaku, agak gimana gitu bang. Iya, ini 15.000 subscriber. Lebih, insya Allah yang akan menonton kita. Ya, jadi ya kita di sini santai, kita tidak ada tekanan dan tidak ada apa. Kita happy aja, kayak ikan-ikan yang di sini kan membuat kesejukan ya kan. Dan kita menyampaikan informasi dan wawasan terkait pengalaman yang sudah dilewati. Dan juga bang, udah diajak ke channelnya, udah diajak ngobrol, dan mungkin bisa diskusi yang lain juga selain yang abang sampaikan tadi. Oke. Terima kasih banyak juga kepada Aulia yang telah menyempatkan waktunya. Ini baru pulang dari lapangan ini ya. Kebetulan baru sampai jam 7 tadi di Pekanbaru dari Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti. Tebing Tinggi ini ada juga di Sumatera Utara. Ya, kalau di situ pulaunya Tebing Tinggi bang. Tapi kecamatannya ada 3 kalau nggak salah yang Tebing Tingginya. Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Timur, sama Tebing Tinggi Barat. Yang Aulia di Tebing Tinggi Timur. Baik, Aulia. Oke. Apa nih bang pembahasan kita bang? Oke. Santai aja bang. Ini sedikit menjaga perut. Makanya agak sedikit naik ya. Karena mungkin nggak membuat nyaman sama kawan-kawan viewers kan. Iya. Makanya agak sedikit naik biar lebih semangat. Walaupun Aulia sangat apresiasi loh sama Akar Channel karena konsisten sampai saat ini, walaupun nggak setiap minggu, nggak setiap hari atau nggak setiap bulan, tapi tetap berupaya gimana kontennya tetap terus berjalan gitu. Iya, ini demi saya punya YouTube bang, tapi terakhir aktif tuh tahun lalu kalau nggak salah. Juga punya buat podcast kayak ini kan. Memang agak susah, namanya kita belajar kan. Iya, konsistensi sih. Iya benar. Yang paling apresiasi untuk konten YouTube ini ya. Benar. Dan demi para viewers dimanapun berada, Ini kayak duduk. kita siap
ya kan? Wah, gaya duduk Rocky Gerung. Iya. Rocky Gerung juga merupakan salah satu pengamat lingkungan yang benar. sangat aktif, ya kan? Aktif kok. Ya, Kita mengetahui dengan gaya bicaranya, dengan fasih gitu kan. Ya, benar. Seorang filosofis yang mencintai alam, yang mencintai lingkungan. Ya, Kita semua dengan harus mencintai lingkungan. gimana apa yel-yel di lingkungan gitu? Ya di lingkungan. Ya. Kalau biasa waktu saya di kampus ada dari Himabio itu biasanya kalau disebut salam lestari, terus yang lain jawabnya salam konservasi. Gitu. Kayak gitu biasanya. Tak. Itu Ya, penyemangat- memang penyemangat. yang akan kita bahas tentang konten kali ini yaitu konservasi lahan gambut. Ya, kurang Ya. lebih mungkin itu yang menjadi apa ya? Menjadi konsentrasi oleh beberapa bulan ini. Jadi konservasi mengenai lahan gambut, saya juga pernah mengikuti dulu di waktu masih aktif BEM Unri. Ya. Wah, saya perkenalkan juga ini kawan-kawan. Beliau ini adalah mantan menteri. Wah, luar biasa prestasi beliau di universitas. Mantan bupati kalau tak salah. Pernah. Ya. Bupati di jurusan biologi. Biologi MIPA. Tahun 2018-2019. Dilanjutkan 2017-2018 sorry. 2017-2018 dilanjutkan ke Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau, kebetulan ada memegang amanah sebagai menteri. luar biasa. Ini selevel dengan Bu Siti Nurbaya Wah, iyalah. yang kita kenal dengan konsistensinya memperhatikan lingkungan. Apalagi kita masih ingat dulu Bu Siti Nurbaya ini pernah memberikan sanksi tegas kepada salah satu perusahaan di Riau Ya, ini. benar. Akhirnya dirembuk lagi kan. Akhirnya Lagi. terjadi rembuk antara pihak perusahaan dengan ya mungkin semuanya kawan-kawan pers juga yang aktif mengikuti dunia lingkungan sudah mengetahui proses-proses advokasi, proses negosiasi antara perusahaan dengan beliau. Baik, Aulia. Ya. Memang agak panjang kita berbicara pembukaannya ini kan. Iya. Tapi kita ingin mengorek informasi lebih dalam lagi, mengorek berita-berita tentang konservasi lahan gambut, karena kita mengetahui bahwa lahan gambut yang ada di Provinsi Riau adalah lahan gambut terbesar bahkan di Indonesia mungkin ya kan. Salah satu terbesar di ya. Indonesia. Yang lain ada Papua, Kalimantan, Riau, dan masih banyak lagi lah di Indonesia. Dan nanya nih, Ya. lembaga yang fokus ataupun instansi yang serius aktif dalam pembahasan tentang lahan gambut ini apa? Jadi kalau sekarang ini semua program baik dari luar atau dari lokal sekalipun, Internasional, nasional, daerah, NGO sekalipun, dia wajib setiap ada program yang berkaitan dengan gambut itu harus melalui yang namanya Badan Restorasi Gambut. Nah, jadi Badan Restorasi Gambut adalah salah satu lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden Jokowi di tahun 2016 pasca kebakaran hutan hebat di tahun 2015. Wow, kita masih Ya, ingat masih sampai negeri di atas awan. Saya masih maba tuh, Bang. Masih Ya. maba ke Riau pas bulan Agustus, libur 2 bulan. Saya merinding sebenarnya karena mengingat waktu itu juga ya kita sulit bernapas. Waktu itu, abang dan teman-teman advokat lah. Iya. Advokasi tentang Kita gambut. waktu itu berjuang di BEM Unri, berjuang bagaimana asap Ya. yang selama kalau tidak salah asap di Riau ini sudah sejak tahun 98. 97 mulai korporat masuk pengelolaan. Semenjak itulah kebakaran itu sulit dihentikan. Namun sebenarnya pembakaran itu sudah ada tradisi sejak nenek moyang kita dulu. Cuman dia punya cara agar kebakaran apinya tidak meluas. tidak meluas, dan dia punya pemilihan tempat yang tepat gitu.
Ya kita memang membahas tentang gambut dan efeknya sudah kita rasakan di tahun-tahun sebelumnya yang alhamdulillah akhir-akhir ini semenjak pemerintah lebih serius memperhatikan dan kita merasakan menikmati kembali segarnya udara Riau yang sudah tidak berasap lagi. Bahkan kita dulu menyebut negeri di atas awan. Kita masih mengingat sampai jarak pandangnya itu 1 meter. 1 meter 2015. 2019 juga sedikit. Abang masih ingat ini saya masih waktu itu di musola Paprika pas sholat zuhur kalau tidak salah. Keluar dari musola itu, wow, ngeri, putih semua. Udah berasap menghitam lagi, Bang. Iya, jarak musola ke pohon beringin itu kan tidak jauh. Pohon beringinnya hilang. Nggak nampak. Oke, Aul. Saya ingat, Bang, waktu maba itulah 2015 itu kan pergi ke Riau dari Sumbar gitu kan. Terjadi kebakaran hebat. Bagi saya itu satu pengalaman yang luar biasa lah. Efeknya sangat luar biasa, ekonomi, politik, lingkungan apalagi itu paling berbahaya gitu kan. Tambah lagi kesehatan itu jadi isu yang sangat populer waktu itu sampai ke internasional. Diperingati oleh Singapura, diperingati oleh negara-negara tetangga yang terdampak dari asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan Kalimantan paling besar. Memang waktu itu masa zaman paling parah loh. Jadi karena waktu itu negara tetangga memberi peringatan kepada Indonesia, jadi Presiden Jokowi jadi fokus langsung ke Provinsi Riau, datang ke Kecamatan Tebing Tinggi Timur, terutama di Sungai Tohor. Memang di Kecamatan Tebing Tinggi Timur ini lahan paling luas terbakar atau bagaimana? Tebing Tinggi Timur nggak terluas di Riau, tetapi dia punya potensi kebakaran hutan yang hebat kalau tidak ditanggulangi, karena di situ hampir satu pulau itu gambut gitu. Hampir ada banyak kawah gambut. Kawah gambut itu dicirikan adanya tasik-tasik. Jadi setiap ada tasik itu kemungkinan besar itu adalah kawah gambut. Jadi kawah gambut itu adalah gambut yang kedalaman itu lebih dari 1 meter kalau nggak salah, 1 sampai 9 meter itu kawah gambut. Iya. Memang kawan-kawan, saya juga pernah membaca berita dulu di Riau kalau tidak salah. Lahan gambut yang terbakar di Riau ini sampai 3 meter. Iya, ke bawah. Iya, benar-benar. Bahkan ada seorang TNI kalau tidak salah masuk ke dalam jadi korban. Tahun 2015 tuh gitu. Iya. Memang mengenai gambut menjadi pembahasan yang sampai sekarang masih menarik untuk dibahas. Kita mengetahui lebih banyak terkait masalah gambut, terkait dunia gambut, maka kita akan mencoba mengorek informasi lebih dalam terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Aulia. Jadi sejarah singkatnya aja. Jadi 2015 ketika Jokowi pergi ke Sungai Tohor, jadi waktu itu diinisiasi juga oleh Walhi. Betul, Walhi itu punya program yang cukup serius lah di sana gitu kan. Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi pada waktu itu ketua Walhi pusatnya yang di 2015 itu 2015 punya hubungan dekat lah dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi direkomendasikan lah untuk menjadikan Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebagai menjadi tempat lokasi atau daerah yang dikhususkan untuk restorasi gambut gitu. Nah, jadi ketika Jokowi datang ke Tebing Tinggi Timur, Jokowi punya satu ide untuk mendirikan namanya Badan Restorasi Gambut tadi. Nah, 2016, jadi setelah dilakukan diskusi ilmiah lah dengan beberapa kampus, termasuk UNDRI. Jadi waktu itu saya ingat salah satunya adalah dosen saya yang menjadi deputi di situ juga, Pak Aris Gunawan. Dia merumuskan satu namanya ada kanalisasi yang ada di situ gitu, kanalisasi gambut. Jadi tujuannya agar ketika terjadi musim kemarau, laju penurunan
tinggi muka air di daerah gambut itu menjadi lambat gitu, atau menjadi tertahan gitu, sehingga ketika terjadi musim kemarau, terjadi kebakaran, air yang ada di gambut itu tetap ada gitu. Jadi tidak terjadi kebakaran. Itu pada tahun 2016 itu program itu sangat satu Indonesia kalau saya tidak salah di sana itu. Jadi menjadi fokus utama di Badan Restorasi Gambut. Itu kalau seingat saya, karena pada waktu itu saya belum berkecimpung secara langsung di sana gitu. Nah, singkat cerita pada perkembangannya saya tidak tahu ya, pada perkembangan dari 2016 sampai 2018 atau bahkan sampai sekarang, tingkat kebakaran di tebing tinggi timur itu menurun. Jadi pernah saya satu lokasi itu, jadi di sini misalnya ini Tasik gitu kan, ya. Di tengah ini Tasik, dari sekitar 2 kilo itu hutannya masih bagus loh. Mungkin karena airnya masih ada di situ kan, oleh Tasik. Namun di sekelilingnya itu sudah habis terbakar. Itu terakhir terbakar itu tahun 2015. Tahun 2015. Namun setelah dibuatnya kanal itu sampai sekarang, terakhir saya ke sana baru nyampe hari ini kan, berapa hari yang lalu saya ke sana. Alhamdulillah kabar dari masyarakat di sana tidak terjadi kebakaran lagi. Nah, itulah menyangkut kepada program saya yang sekarang gitu. Sudah berapa lama program berlangsung? Nah, program saya yang baru. Jadi saya disclaimer dulu ya, saya bukan dari Badan Restorasi Gambut, tapi pada program ini saya diikut sertakan dalam program ini gitu. Diikut sertakan sebagai relawan, fasilitator gitu. Fasilitator di sana untuk melihat program itu. Programnya adalah pembibitan. Jadi pembibitan itu kami Badan Restorasi Gambut bersama UNOPS, lembaga internasional kalau tidak salah, dia membuat program pembibitan 21.000 bibit. 21.000 bibit, 15.000-nya itu untuk bibit sagu, dan 6.000 itu untuk bibit kayu hutan. Jadi ada dua jenis ya? Ya, bibit sagu dengan bibit kayu hutan. Nah, kenapa sebenarnya kan restorasi gambut ini kan kalau orang memikir secara irasional atau idealisnya lah, sebaiknya kan ditanam kayu hutan. Jadi pembibitan yang kami lakukan itu mungkin yang banyak itu adalah secara rasional ya? Ya, secara rasional mungkin adalah kayu hutan seharusnya yang banyak. Namun ternyata ketika dilakukan kajian atau penelitian lah oleh dosen saya Pak Ahmad, ternyata si sagu ini cukup baik gitu, tumbuh di lahan gambut itu cukup membantu gitu, karena berbeda dengan tanaman lain, terutama sawit ya. Kalau sawit, ketika kita nanam sawit, penyerapan airnya sangat tinggi. Walaupun dia sama-sama akar serabut ya? Walaupun dia sama-sama akar serabut. Cuman dia si sawit ini secara produktivitas dia lebih bagus, airnya itu dikurangi gitu. Jadi makanya dibuat tanah-tanah sehingga air tinggi muka airnya jadi turun, tidak mengganggu si akar si sawit. Namun si sagu, walaupun dia tergenang air, kualitas sagunya nggak terganggu. Nggak terganggu. Nah, dari situlah di pembibitan ini sagu yang kita tingkatkan menjadi kalau saya tidak tahu juga. Kalau saya pribadi sih, kita harus dorong dulu pemanfaatannya gitu. Cuman pemanfaatan ini yang harus kita perhatikan, apakah sesuai apa tidak dengan kaidah lingkungan. Kalau dia sesuai dengan kaidah lingkungan, seharusnya pemanfaatan ini dulu yang kita dorong, bukan konservasinya gitu. Nah, kalau dengan pemanfaatan ini kita dapat membantu juga masyarakat. Misalnya nih, sagu kita tanam gitu kan. Itu kan nanti pembibitannya selesai setelah menunggu 10 tahun kan, ekonomi masyarakat jadi terbantu. Cuman kalau kayu hutan, kalau berdasarkan peraturan menteri kalau nggak salah, setiap kayu hutan yang udah kita tanam di kawasan hutan desa itu tidak boleh masyarakat itu melakukan penebangan lagi gitu. Nah, itu yang menjadi kendala. Namun kita bicara konservasi tetap harus ada porsinya untuk di situ gitu. Jadi lahan masyarakat yang pada kegiatan konservasi ini ada juga yang dipakai. Ada Bang. Lahan kayak ini kan wajib lahan masyarakat. Wajib lahan yang masyarakat. Untuk kawasan hutan desa yang di SK-kan oleh Jokowi yang sering bagi-bagi sertifikat tanah itu. ulayat. Nah, tanah
dia ada kawasan khusus untuk pengelolaan hutan desa. Ya. Nah, itu tidak boleh dikelola sama sekali, Bang, kecuali hasil non kayu gitu, misalnya Non-kayu. madu, rotan, Ya. yang non kayu lah, itu boleh. Tapi kalau udah berbau kayu itu tersangkut dengan undang-undang gitu. Tersangkut bermasalah dengan Bermasalah undang-undang tidak ya. boleh. Ya, memang hal-hal seperti ini perlu kita sadari menjadi pengetahuan kita bersama, menerima pengalaman dari Aulia terkait dunia gambut, restorasi dunia gambut, karena kita sebagai masyarakat Riau, Ya, benar. kawan-kawan yang saya lihat mungkin yang ini daerahnya dengan gambut itu, dengan berbicara ke Aulia kita lebih banyak memahami mengenai dunia gambut dan ilmu terkait tentang restorasi gambut. Benar. Jadi gimana tanggapan masyarakat selama berkegiatan di wilayah tebing tinggi itu yang Jadi program ini sebenarnya awalnya itu terinisiasi karena dorongan dari sentuhan BRG kepada masyarakat, karena dulu itu biasanya program ada ini karena terdampak corona pandemi. BRG sebelumnya NGO yang bertransformasi menjadi Enggak, Bang. Itu memang bentukan dari pemerintah langsung, dari Jokowi langsung. Kebetulan waktu itu mungkin ada diskusi dengan Walhi gitu, dan Walhi punya program dulu di situ, kayak festival sagu, kayak itu dorongan dari Walhi itu. Ya, kita juga, saya masih mengingat di masa Bang Andres Pasca, rekor muri, benar. penyedia mie sagu terbesar di dunia. Ada rekor muri ya. Nah, kita pernah mendapat luar biasa, salah satu makanan khas dari olahan pohon sagu ya. Mie sagu. Ya, itu Nah, itulah. Sampai mana tadi, Bang? Sampai tanggapan masyarakat inisiasi. Ya. Jadi karena terdampak pandemi ini kan, punya kekhawatiran dari mungkin dari BRG ya, ini asumsi saya saja kan, ada kekhawatiran punya, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena kekhawatiran itu kan sesuatu ini yang fakta di lapangan ya, tetap ada gitu. Kekhawatiran mereka mencari alternatif ekonomi lain gitu. Jelas ya. Gitu. Jadi ketika program ini ada, masyarakat itu sangat bersyukur gitu. Mereka dapat bibit, pembibitan itu nanti dibagikan ke masyarakat juga, Bang, gitu. Ya pasti pas proses pembibitan masyarakat juga diberdayakan. Nah, itu mereka diberdayakan ketika ada program, dan bibit yang ada itu nanti dibagikan untuk mereka juga. Iya. Nah, itu yang menjadi mereka sangat bersemangat gitu. Nah, gitu. Itu yang menjadi jadi masyarakat sekitaran wilayah gambut bisa dipenuhi, bisa dimaksimalkan tenaga masyarakat, yang pasti mereka juga mendapatkan gaji harian dari kegiatan tersebut. Itulah yang membuat mereka menjadi semangat gitu sampai sekarang itu. Ada berapa desa kami melakukan di satu kabupaten Kepulauan Meranti tersebut? Yang saya lakukan itu ada 3 desa. Di kecamatan? Di kecamatan Tebing Tinggi Timur. Oh, Tebing Tinggi Timur itu tadi kecamatan? Ya. Bukan desa? Bukan desa. Oh, dia di satu kecamatan ada 9 desa? Di satu kecamatan lebih dari 9 desa. Cuman yang ada kawasan hutannya itu cuma 9 desa. Oh, jadi fokus di restorasi gambut yang dilakukan kemarin di Selar Panjang di satu kecamatan? Enggak, Bang. Dia di beberapa kecamatan yang ada di Kepulauan Riau atau secara keseluruhan Riau? Kalau yang program terkait? saya lakukan itu memang di situ aja. Oh, tapi kalau yang BRG lakukan saya kira itu banyak gitu. Satu provinsi ini ada gitu. Bengkalis ada gitu. Rata-rata ada lah. Wow, memang kalau berbicara BRG nasional dia tentu kita apresiasi. Karena kita kalau berbicara tentang Badan Restorasi Gambut itu ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita mengapresiasi kegiatan-kegiatan tersebut, karena dengan kegiatan ini kita merasakan bagaimana nikmatnya
udara segar yang akan selalu kita nikmati setiap hari. Ya, lanjut bang, lanjut. Oke, Aulia, Oke. kita lanjutkan. Kita sudah berbicara ya, memang beda ya. kalau kita interogasi apa namanya, interview sama orang udah pengalamannya beda. ya begitulah. Nggak sedikit. Tapi rasa-rasanya masih tegang juga ya. Mungkin karena dari vokal saya yang ini, vokal abang yang apa agak-agak gitu kan. Tapi kita tetap rileks, kita santai. Benar-benar. Nanti kalau udah semua apa namanya ya, insya Allah nanti bakal rame kan, nanti beli audio recorder segala macam. Kita nggak perlu berapi-api lagi bang, santai kan. Tapi pesan kita pasti sampai. Cuman kalau sekarang ini kan harus besar suaranya gitu kan. Iya. Karena ini memenuhi kenikmatan menonton, mendengar audio dari para viewers Akar Channel di mana pun berada. Ini semua demi penonton kita. Iya, iya. Karena kita akan memberikan konten yang maksimal dan dengan penyajian yang terbaik yang bisa kita lakukan. Iya. Oke, lanjut Aulia. Wow. Nah, Sudah ini gimana ya? 20 Saya menit mau ya. sampai ke Badan Restorasi Gambutnya lah. Jadi gimana ya? Saya mau bilang dulu cerita pengalaman aku menarik. sebenarnya bukan corong rezim bang, bukan menjadi apa ya? Jadi tim ses, jadi inilah, jadi apa namanya? Ya kayak tim sesnya pemerintah sekarang bukan sama sekali. Iya, nggak masalah juga sebenarnya. Enggak. Demi kebaikan kita Enggak. Kalau program pemerintah untuk masyarakat itu baik, kita dukung. Nanti dipolitisasi gitu kan? Tidak. Kita tidak membahas, tidak ada terkait dengan politik ataupun agenda-agenda politik ke depan. Kita hanya melihat bagaimana sudut pandang gambut. Iya benar. Ya kan? Jadi kita fokus kepada permasalahan gambut. Jadi kan gimana ya? Kita ini memang harus klarifikasi. Bukan masalah sih. Mau mereka bilang corong rezim nggak apa juga sih sebenarnya. Tapi kan begini loh. Kita ini kan hidup di satu konstitusi atau di satu negara gitu kan. Iya. Kita punya peran masing-masing lah gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin sekarang posisi yang jadi mahasiswa atau posisi yang sekarang menjadi NGO, tentu tugas kalian adalah bagaimana mengkritisi program-program yang ada atau permasalahan-permasalahan yang ada nih bisa terselesaikan oleh pemangku jabatan yang ada gitu. Contohnya pemerintah itu adalah memang tugas kita sebagai mahasiswa dan sebagai NGO itu memang wajib gitu. Nah, tugas saya ketika menjadi bagian dari program ini adalah menyampaikan bagaimana program ini betul-betul berjalan dengan baik, apa tujuannya, apa yang akan capaian yang akan didapat dari program ini gitu. Memang harus seperti itu gitu. Kalau contohnya misalnya saya sebagai bagian dari BRG, saya menjatuhkan program ini atau dalam artian tidak mendukung program ini, artinya disitulah kita bakal jadi hancur gitu. Nah, gitu. Karena yang namanya kerja tim, kita harus bagaimana membuat tim ini kuat. Benar-benar. Dengan bentuk penyampaian yang bisa diterima masyarakat. Walaupun kita tidak mengamini masyarakat semuanya akan setuju apa yang kita sampaikan. Pasti ada pro dan kontra, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kita di sini adalah mendengarkan pengalaman langsung dari salah satu aktivis. Iya benar. Ya kan? Jadi berangkat dari situ tadi, saya mau sampaikan ternyata ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan itu, pemerintah juga serius gitu untuk melakukan perbaikan, melakukan pencegahan di bagian di bagian teknis gitulah, di bagian di kondisi di lapangan sekarang gitu. Iya. Salah satu bentuk apresiasi kita ini kepada pemerintah yang telah serius, walaupun ya memang proses-prosesnya sudah sangat lama sekali dari
beberapa pemerintahan Ya. yang ada di negeri ini, tetapi alhamdulillah dengan yang kita rasakan hari ini ya, Ya. khususnya Riau, Ya, Rio. kita sebagai saksi, saya sudah sekitar 8 tahun di Riau, Nah, sejak tahun 2013, ya. udah hampir 8 tahun di Riau ya. Ya, pertama merasakan asap di tahun 2013 Ya. setelah berdomisili di Riau, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini Ya. asapnya itu sudah tidak ada lagi. Ya. Kita berterima kasih kepada para pejuang gambut, Terutama yang- di bagian desa ya, saya sangat salut dengan masyarakat yang ada di sana. ya Masyarakat peduli api segala lah gitu, semua yang ada di masyarakat itu mereka sangat serius tuh, Bang. yang tangkap terkait bagaimana ikut, Ya, ikut serta mengontrol. memang mereka yang terjun langsung, Bang, di Iya. masyarakat itu. karena kalau tanpa masyarakat pemerintah ini Memang tidak ada. tidak ada ya kan? Yes, Karena tidak ada sama yang sekali. ini yang menjadi kesadaran itu diharapkan dari kesadaran masyarakat sekitar, Benar, agar tidak lagi membakar hutan, Ya, benar. tidak lagi ya melakukan yang hal-hal yang menyebabkan kebakaran itu. Seperti- Bahkan saking apa ya, ada beberapa kelompok masyarakat yang peduli gitu, saking Nah, mungkin bisa emosional, disebut ya. saking gimana ya, saking mencintainya dengan, padahal itu kalau seandainya misalnya terjadi kebakaran gitu kan, Iya. mereka nggak ada dapat istilahnya. mereka adalah kelompok yang sadar, Iya. walaupun mereka tidak dikasih, ya kan, mereka tidak digaji. mereka ini kan, Mereka merupakan dari hati nurani melihat, ya kita lihat lingkungan yang sudah tidak baik lagi, seperti itu. Ya, itu Apa ya. namanya? Nah, Bisa jadi mungkin. saking mereka apa ya, saking sadar mereka itu, Komunitas atau mereka apa ya, menjadi tim penyadaran juga di desa gitu. Dia nggak punya ujung musuh tombak masyarakat ya kan? gitu. Ada Ujung kan, tombak. kan dalam artian ada beberapa kelompok di masyarakat itu yang masih belum menyadari gitu. Misalnya tentang penebangan liar, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan gitu kan. Tapi ada komunitas yang sadar, Yang tergerak hatinya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat walaupun mereka tidak digaji tadi. Dan itu mayoritas loh sebenarnya, mayoritas, dan mungkin kendala terbesar itu ya karena hutan ini kan luas gitu. Itu yang menjadi kendala. Oh, maksudnya mayoritas tadi adalah masalah yang terjadi di sana, penebangan liar. Mayoritas orang yang sangat peduli dengan kebakaran ini. Oh, Mereka sangat peduli. ya, masyarakat di sana memang sudah sadar dari jauh-jauh hari, bahkan dari dulu mungkin terkait bahaya ini ya, terkait tentang gambut dan restorasi gambut. Apa aja lagi kira-kira hal yang menarik yang bisa memberikan inspirasi kepada para viewers kita agar menjadi tergerak juga hatinya, mungkin bisa Jadi- bergabung mengamati dunia gambut dan lebih cinta kepada gambut. Jadi sebenarnya ini saya bicara sebagai, mungkin saya bukan aktivis lingkungan gitu ya. Dalam artian saya bukan tergabung dalam komunitas ini yang aktif gitu, atau bukan orang yang punya punya pendapat yang cukup kritis lah terhadap permasalahan lingkungan yang ada gitu. Cuman saya sebagai orang yang mengamati di lapangan langsung, melihat dari kacamata saya sendiri gitu. Nah, terkait permasalahan lingkungan yang ada saat ini, terutama di permasalahan gambut, kebakaran hutan dan lahan, itu memang paling berbahaya itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat gitu. Ya. Ya, itu yang paling berbahaya gitu. Kadang saya nggak tahu juga ya, ini data 2019 saya dapatkan, memang ada beberapa masyarakat yang tergiur gitu dari beberapa perusahaan mungkin atau dari beberapa oknum untuk melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip itu tidak baik untuk lingkungan gitu. Nah, Sampai tega menebang pohon. nah gitu. Jadi ini masih apa ya, masih menjadi perhatian saya gitu.
ternyata permasalahan di bawah itu yang paling berbahaya itu adalah permasalahan ekonomi, benar kan bang? Jelas, Permasalahan ya. ekonomi kan, karena mereka tidak bisa makan, tergiur dengan uang yang ada, dan mereka Terjadilah tidak penebangan yang Ya, bisa mereka dijual. tidak menyadari bahwa misalnya kayu ini manfaatnya itu bukan jangka 5-10 tahun gitu, bisa Untuk puluhan anak tahun. cucu Ya. dan yang Puluhan seterusnya, tahun, generasi ratusan yang tahun gitu. selanjutnya. Dan itu sangat sulit kalau diperbaiki gitu, sangat lama, butuh waktu yang lama lagi gitu. Ya, ini Nah memang itu makanya dalam program ini kenapa sagu itu porsinya paling banyak, karena pertama Kabupaten Pulau Meranti dikenal dengan ikonnya adalah kota sagu. kota sagu. Ya, jadi menjadi pendongkrak bagi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk produksi sagu dan bisa dikenal lah dalam jangka nasional gitu. Sagu di Pulau Meranti itu bang, itu paling besar loh, mengalahkan Papua gitu. Mengalahkan Papua produksinya saat ini gitu. Padahal ya bukan kita tahu masyarakat Papua masih mengkonsumsi sagu ya. Konsumsi sagu. Iya. Udah bahkan di beberapa distrik di Papua masih menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok. Iya masih. Kadang kalau ya bahan makanan pokok seperti nasi tidak didapatkan, Ya. yang jadi alternatif menjadi bagaimana bisa bertahan hidup ya sagu ya. Ya benar. Jadi salah satu faktor yang menjadikan hilangnya tanaman-tanaman hutan itu tadi disampaikan Aulia, faktor ekonomi, Ya, faktor ekonomi. kurangnya kesadaran masyarakat, Kurang kesadaran masyarakat. faktor lain mungkin. Plus kalau ini bicara skala besar ya, memang Iya. ada beberapa kesalahan dalam perizinan, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau saat ini gitu. Memang dulu sebelum adanya izin itu masuk ke sini, tidak melakukan kajian secara menyeluruh mana sih yang mana tidak diizinkan untuk melakukan perkebunan, terutama Jadi di kajian AMDAL-nya ini analisis Belum. dampak lingkungan belum clear, tapi belum clear. Wow, ini jadi Karena pada waktu itu mungkin dulu ya nggak tahu sih, Ya. belum ada hasil kajian itu. Ketika gambut itu dikelola, udah dilakukan penanaman, dikelola gitu, dia akan sulit untuk memperbaiki dirinya gitu. Itu yang menjadi masalah ketika sudah ditanam, mereka sudah berkebun di situ sejak lama. Itulah menjadi kendala. Padahal di dalam peraturan terbaru, saya kurang tahu juga ya, kalau nggak salah itu dalam moratorium sawit yang terbaru itu tidak boleh, perkebunan yang baru tidak boleh melakukan penanaman di kawasan gambut, terutama di kawasan kawah gambut. ya ini juga masukan kepada pemerintah Ya mengenai benar. Ini kalau memang harus masukan, saya sampaikan langsung gitu. Iya. Memang harus disampaikan kawasan kawasan yang masih terdapat gambutnya itu seharusnya tidak dilakukan penanaman perkebunan gitu. Iya. Memang Tapi- biarkan saja seperti itu. nyata di lapangan masih dilakukan penanaman di wilayah-wilayah gambut. Karena dia akan Iya. kalau dia dilakukan penanaman secara logikanya ya, apalagi kita mengenal dengan yang namanya sawit, Iya. itu sangat banyak mengkonsumsi air. Iya. Terjadi Terutama di- pengeringan di wilayah gambut. Kita mengetahui ya lahan gambut ini ataupun sisa-sisa tanaman-tanaman yang ada di gambut ini adalah tanaman yang mudah kering. Ya. Pas kering dia mudah terbakar. Mudah terbakar ketika terjadi musim kemarau, terbakar sedikit aja itu udah susah memadam ini, karena dia sampai ke dalam-dalam kan, disiram pun belum tentu padam. Ya. Makanya kebijakan pemerintah juga Ya. salah satu faktor yang paling penting dalam Ya. bagaimana mengendalikan lahan gambut agar dia tidak terbakar. Ya. Jadi kita juga meminta kepada pemerintah, ini masukan kepada pemerintah agar pemerintah serius dan kajian-kajian mengenai lingkungan juga lebih diseriuskan lagi agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah gambut kita merdeka. Ya. Ya, seperti yang akan terjadi asap di tahun 2015 yang melanda
Karena hampir nasional, bahkan Karena saya internasional. punya keyakinan seperti ini Bang, ketika di Provinsi Riau ini semuanya yang berluas tanah itu atau kawasan itu mengandung gambut dibersihkan semuanya, tidak dilakukan penanaman, dilakukan Tapi memang sulit tahu. Karena kita sadar. Saya yakinnya seperti ini, ketika itu diperbaiki, ini harapan saya ya. Iya. Ketika itu diperbaiki semuanya, itu tidak akan mengurangi produktivitas gitu. Karena ketika satu kecuali yang kertas ya, saya nggak tahu ya kalau untuk akasia. Iya. Kalau itu dilakukan di lahan gambut, produktivitasnya juga kurang gitu. Saya yakin tidak akan mengurangi produktivitas gitu. Cuma masalah itu udah masuk ke dalam kawasan perusahaan mungkin, atau udah tanah itu menjadi milik satu perusahaan atau milik pribadi gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Padahal itu tidak boleh dilakukan penanaman. Peraturan-peraturan pemerintah seperti mungkin RT RWP Ya. lebih diperjelas lagi, Ya. lahan-lahan yang tidak boleh ditanami dan yang boleh ditanami itu diberi tanda yang jelas ya, Ya. agar perusahaan yang nakal, mungkin perusahaan-perusahaan ya ini pemerintah dengan perusahaan juga jangan sampai berselingkuh, Ya, ya. yang akhirnya rakyat yang akan menerima dampak dari perselingkuhan yang terjadi nanti ke depan. Dan kita mengharap juga masukan Ini apa loh Bang? Apa namanya, fakta yang wajib diketahui oleh semua orang loh gitu Iya. tentang kebakaran ini. Karena pada tahun 2019 juga BNPB itu juga menyampaikan ternyata kebakaran itu 99% itu sengaja dibakar gitu, dibakar oleh manusia gitu. sungguh Itu disampaikan biadab. langsung loh di LC langsung gitu. Nah itulah apa yang menyebabkan dia membakar, siapa yang membakar, itu yang sampai sekarang itu Belum ya, ditemukan. ada yang tertangkap, tapi masyarakat kecil gitu itu yang dihakimi. Kita nggak tahu kalau memang 99% berapa luasan yang terbakar satu tahun itu, atau satu periode itu terbakar. Nah berapa orang yang bakar gitu kan? Nah itulah faktanya. Lahan yang dibakar bukan 100 hektar 200 hektar, Ya. bahkan dari data mungkin sampai jutaan hektar ya Ya bisa. lahan gambut yang terbakar itu. Ya. Dan itu luar biasa Jadi sekali. saya ini kembali ke program yang tadi lagi ya. Iya. Jadi kita sebagai mungkin ya punya generasi ke depan gitu. Kita tahu memang permasalahan ini nggak gampang untuk nyelesainnya gitu, Iya. karena Butuh proses yang butuh panjang. proses yang panjang, butuh Proses leadership yang rumit mungkin. leadership yang kuat lah dari pemerintah kita untuk menyelesaikan. Benang ini udah kusut gitu. Iya. Perusahaan ini udah menanam sejak lama gitu. Iya. Dia merasa mungkin ini sudah betul, tidak mungkin dikurangi, akan mengurangi produktivitas segala satu, macam. kebiasaan yang sudah berulang Itu menjadi kebiasaan yang dibenarkan masyarakat. ya, menjadi kebiasaan yang dibenarkan. Itu dianggap ketika kita melakukan mungkin kritis sedikit, Iya. itu dianggap perlawanan segala macam lah gitu. Nah itu yang ini. Jadi kita sebagai anak muda, Sebagai saya mahasiswa. sebagai anak muda mungkin juga pernah, bukan juga pernah sih, mungkin saya akan selalu aktif di bagian lingkungan. Kita juga kritis melihat satu masalah tentang lingkungan, tapi kita juga nggak bisa fokus dalam hal itu gitu, karena waktu terus berjalan, permasalahan terus menumpuk gitu kan. Kita juga harus mempersiapkan program-program yang akan bermanfaat untuk kedepannya gitu. Salah satunya penanaman. Nah bukan berarti kita maunya kritis nih, ini selesai dulu baru kita penanaman. Menurut saya itu salah gitu. Itu harus berbarengan, atau sebenarnya malah porsi konservasi ini harus besar itu, porsi penanaman, pembibitan, pemanfaatan masyarakat yang sustainable development gitu, yang tidak merusak lingkungan, itu harus kita tingkatkan dulu. Jadi ketika wadahnya udah besar, ketika orang sudah punya habitat itu, punya kebiasaan itu kan, punya kebiasaan itu, ya otomatis yang kecil-kecil ini bakal terpangkas sedikit demi sedikit gitu. Orang mulai bergeser. Jadi porsinya ada, porsi yang bergerak di bidang advokasi, Ya. porsi yang bergerak di bidang Ya, ya. pencerdasan masyarakat, itu sama-sama bergerak, Ya, ya. sama-sama memperhatikan lingkungan.
sama-sama memiliki kecintaan dan kesadaran yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas, masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Riau yang kita sekarang ini berada, agar potensi-potensi kebakaran itu bisa diredam, bisa diperkecil dan bahkan bisa dihilangkan. Jadi itu mungkin kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Akar Channel semuanya, dan kita Dan ini melanjutkan yang abang sampaikan tadi terakhir nih sekali. Waktu saya jadi mahasiswa gitu, punya dilema-dilema dengan pihak-pihak lain yang mungkin tidak satu frekuensi atau beda fokus itu. ya. Misalnya ketika saya waktu menjadi aktivis gitu di kampus, ya memang habit kami adalah menjadi seorang yang kritis, mempertanyakan kepada pemerintah atau menjadi apa namanya ya, perwakilan bagi orang-orang yang bertanya Itu apa yang sebagai terjadi. bentuk kecintaan kita kepada Bentuk kecintaan kita. pemerintah. Jadi tidak perlu misalnya saya demo nih misalnya padamkan api gitu, padamkan api. Orang yang lagi madamkan mengkritisi saya. Kita sebenarnya sama-sama mencari, Berjuang. mengeluarkan penyakit-penyakit nih, orang-orang yang sengaja membakar, yang di dalam pengerjaan yang mereka merusak lingkungan, itu yang harus kita keluarkan itu. Nah, peran kami misalnya mahasiswa demo, Ya. Tidak polisi perlu memadamkan gitu. Udah, pemerintah membuat program bagaimana atau membuat regulasi yang tepat agar perusahaan-perusahaan atau perorangan ini melakukan perkebunan atau melakukan apa namanya hal-hal yang berkelanjutan, itu tidak merusak lingkungan. Itu aja, simple gitu kan. tidak perlu saling Tidak perlu, mencemburui. nggak ada yang dicederai sebenarnya Ya. gitu. Kadang Apalagi saya saling, melihat ketika saya demo mending madamkan api. Ya kalau semua orang madamkan api, siapa yang menyelesaikan masalah tentang yang menyentil pemerintah gitu? Ya. Nggak Karena ada yang bakal mendengar, yang bakal ini gitu kan. karena itulah pemikiran masyarakat yang itu menjadi pengingat, menjadi salah satu bahwasanya dengan mengatakan seperti itu sebenarnya masyarakat kita sadar gitu kan. Tapi dengan taraf dan pemikiran yang berbeda. Berbeda, benar. Kita di akademis, kaum intelektual mengkritisi untuk kebijakan-kebijakan yang lebih strategis untuk beberapa tahun, bahkan ya untuk regenerasi selanjutnya yang diatur dalam sebuah kebijakan. Dan ada BNPB, Badan Penanggulangan Bencana mungkin, yang bergerak langsung di bagian pemadaman api. Ya, kita semua punya porsi masing-masing. Sebagai kaum intelektual, kita bergerak mengingatkan pemerintah. Sebagai pecinta lingkungan ataupun komunitas langsung yang bergerak di proses pemadaman apinya itu, kita apresiasi semuanya. Kita bekerja sama. Itu pemikiran saya mengenai terkait apa yang disampaikan orang, apa yang ya istilahnya melihat jumlah yang banyak pasti. Dan saya juga dulu di masa-masa BEM itu abang pernah mendengar kata-kata seperti itu juga. Terdengar itu di ucapan masyarakat yang melintas di telinga kita kan, ngapainlah mahasiswa itu demo, jumlah sebanyak itu madamkan api ke sana. Selesai juga api itu, ya kan? Menurut saya tidak tepat kalau. Iya, tapi kita tidak menyalahkan masyarakat. Enggak, sama sekali tidak menyalahkan juga. Ya. Tidak Ini tepat gitu. namanya kita punya porsi masing-masing. Ya. Mahasiswa bergerak sebagai pengingat pemerintah dan ya mahasiswa itu bukan semuanya juga loh yang demo gitu. Mereka juga ada yang api, komunitas pecinta lingkungan yang langsung ada yang ikut dengan ada yang melakukan kajian langsung gitu kan, mereka di lab melakukan penelitian, nanti ada jurnalnya gitu. Bahkan semua juga bergerak. Saya gitu. pernah juga ikut memadamkan api gitu. selama jadi mahasiswa, tapi memang untuk kebakaran hutan yang ada di Undri aja. yang dekat stadion. Tapi itu salah satu bentuk bahwasanya usaha kita ada gitu kan. Ada yang lebih hebat lagi, saya dengar juga ada komunitas-komunitas mahasiswa dari kehutanan atau dari biologi mungkin yang bergerak dari pokoknya yang merasa dirinya mahasiswa itu banyak yang langsung turun ke lapangan. Bukan 1-2 orang. Ya benar. Ya jumlah mahasiswa yang sadar dari berbagai kampus yang ada di Pekanbaru ini juga tergerak hatinya untuk bagaimana berpartisipasi lebih aktif terkait masalah ini gitu.
Karena ya kita juga harus ya saling mendukung lah mengenai lahan dan gambut yang ada di Riau ini agar kita tetap menikmati segarnya udara, ya kan? Karena kalau dengan adanya kebakaran-kebakaran itu, kita juga merasakan sakitnya sulit bernapas. Iya. Setiap tahun, bahkan selama 4 tahun ya, 2000 paling parah itu kan sebenarnya kalau asap itu mulai dari ya di tahun 2014 juga udah ada asap semenjak kuliah di Universitas Riau sampai dengan puncaknya di 2014 yang paling parah, ya kan? Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, tapi ini menjadi Kebakarannya penting juga. masih ada. Kebakarannya masih ada. Dan mungkin beberapa daerah juga masih merasakan asap, tapi dalam spot skala kecil gitu. Dampak yang dirasakan masyarakat dari kebakaran yang terjadi gitu. Baik kawan-kawan semuanya, nggak terasa ya, udah berapa lama ini? Lama bang. Kayaknya ada berapa yang dikat kali ya? Oh, coba dulu. Biar nggak kepanjang. Sudah ada sekitaran 40 menit kita berbicara. Ya, udah hampir 1 jam. 1 jam juga ya. Ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol terkait masalah gambut dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut di Provinsi Riau. Iya. Bersama dengan Aulia. Mantap Aulia. Ya. Terima kasih. Ya, salam. Mudah-mudahan kita semuanya Akhirnya aku masuk YouTube yang subscribernya 15.000. Alhamdulillah. Semoga kalau aku pemateri ini nanti aku ramal viewersnya lebih dari 1.000. mantap. Dan 1.000 viewers. ya, Nanti baik. ini traktir makan sama Bang Kamil ya. Siap. Oke, kawan-kawan semuanya. Jika konten yang ditonton kali ini merasa memberikan informasi yang bermanfaat, silakan di-share. Dan jika kawan-kawan yang baru hadir di konten ini, silakan subscribe. Dan untuk lebih mengkonsistensi saya dan mengapresiasi, jika kawan-kawan merasa informasi ini bagus untuk kawan-kawan, silakan di-like. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah membersamai kita berbicara terkait tentang restorasi gambut yang ada di Provinsi Riau khususnya, dan juga kita tadi menyebut ya sampai permasalahan gambut di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan kita yel-yel terakhir. Apa tuh? Yel-yel. Oke. Ketika aku bilang salam lestari, menjawab salam konservasi. Oke, jadi yel-yel ini menjadi ingatan kita semua kawan-kawan. Sorry teman-teman, ini video kita pakai dulu ya. Oh, iya. Kalau bagus kan kita harus kita ikuti ya. Oke. Salam lestari. Salam jaya konservasi. Mantap. Mantap. Perikanan juga ya. Ya. Kalau perikanan, salam bahari. Terus Salam jaya selalu. kalau ini salam lestari. Salam jaya konservasi. konservasi. Ya, karena kita berharap semua berjaya. Amin. Ya kan? Amin. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.